terpaksa ikut papa. Dertit, dertit, dertit. Ponsel Randy berdering terus-menerus sejak tadi. Randy tak mengangkatnya karena sedang mandi. Sedangkan Dini sedang menyusui. Suara dering itu tak hanya mengganggu Dini, tapi juga mengganggu Baby Al yang hampir terlelap. Siapa sih yang telepon sesering itu? Berisik banget. Baby Al gak bisa tidur nyenyak. Dini merutuk sendiri. Suara dering itu memang sangat mengganggu. Sejak tadi hanya berhenti sebentar dan berdering lagi. Dini bangkit dan turun dari ranjangnya sambil menggendong Baby Al untuk mengambil ponsel Randy yang ada di atas meja belajar. Ternyata Papa Yohan yang telepon. Pasti penting, ucap Dini saat membaca nama mertuanya tertera di layar ponsel. Tok tok tok. Kak, handphonenya bunyi terus nih. Papa telepon. Dini memberitahu suaminya yang anteng mandi. Apa? Randy sepertinya tak mendengar apa yang Dini katakan. Dia sedang mengguyur tubuhnya di bawah shower. HP kakak bunyi terus. Papa telepon. Dini mengulanginya. Wait, aku belum selesai mandi. Kamu angkat aja dulu, sahut Randy. Gak mau, takutnya penting. Kasihan juga Baby Al mau tidur. Dari tadi suara handphonenya ganggu dia terus. Iya, aku selesai sebentar lagi, balas Randy. Dini duduk di tepian ranjang, memegangi ponsel yang belum diterima panggilannya. Dini sangat sungkan jika harus berbicara dengan mertuanya di telepon, sehingga dia enggan untuk menerima telepon darinya. Randy keluar tak lama kemudian. Dengan tubuh yang dililit handuk dan masih basah, dia menghampiri Dini. Mana? Randy menanyakan ponselnya. Dini memberikannya. Ada apa papa telepon? Tumben banget, gumamnya. Tanpa menunggu lagi, Randy menerima telepon dari sang papa. Halo, Pak. Ada apa? Randy langsung bertanya. Ran, kamu bersiap ya? Kita akan pergi, ucap Pak Yohan. Pergi kemana? Tanya Randy. Papa ada undangan ke pesta resepsi pernikahan putrinya Pak Tejawi Jaja. Papa sekalian ajak kamu supaya bisa memperkenalkan kamu kepadanya, jawab Pak Yohan. Ah, malas. Ngapain juga Randy harus ikut? Randy mau tidur aja. Papa bisa ajak mama, tolak Randy. Randy sedang tak ingin kemana-mana. Mama kamu gak mau ikut, katanya lagi gak mood, timpa Pak Yohan. Ya sama, lagian kalau Randy ikut, Dini bakal sendirian di rumah, cuma sama Baby Al doang. Kan kasihan, nanti dia butuh apa-apa akan susah. Randy terus beralasan. Baby Al akan dijaga oleh mama kamu selagi kita pergi. Kamu ajak Dini juga, papa gak mau tahu. Pokoknya kamu dan Dini harus segera bersiap. Nanti papa dan mama akan datang ke situ. Pak Yohan terdengar tak mau ditolak lagi. Tapi, Pak, Randy ingin menolak lagi. Enggak ada kata tapi cepat siap-siap, ucap Pak Yohan tegas. Sambungan teleponnya langsung dimatikan. Pak Yohan benar-benar tak mau Randy memberikan alasannya. Kebiasaan, kalau punya kemauan suka maksa, rutuk Randy sambil melempar ponselnya ke atas kasur. Kenapa? Tanya Dini. Papa suruh kita siap-siap. Katanya mau ajak kita pergi ke acara pesta resepsi pernikahan koleganya. Nanti papa dan mama akan kesini. Kamu harus ikut. Mama yang akan jaga Baby Al di sini selama kita pergi. Randy menjelaskan tentang perintah sang ayah. Loh, kenapa aku harus ikut? Kakak aja yang ikut. Lagian aku gak mungkin ninggalin Baby Al malam-malam begini. Dini menolak. Perintah papa ini, mana mungkin kita tolak. Kalau papa ditolak, bisa-bisa perang dunia kedua. Kan Baby Al bisa sama mama. Nanti kalau mau Mimi bisa dikasih susu formula dulu selagi kamu gak ada. Ayolah, please, kalau kamu gak mau, aku juga gak mau. Randy malah memaksa. Kenapa kakak paksa aku? Tanya Dini agak kesal. Soalnya, kalau aku pergi sendiri, banyak cewek di sana. Aku pasti bakal jadi pusat perhatian. Kamu kan tahu, suami kamu ini ganteng dan keren. Siapa sih yang gak akan melirik? Randy percaya diri sekali. Pede banget. Mana ada yang mau sama bapak-bapak? Ejek Dini. Udah berisik. Ayo cepat kita siap-siap.
Randy enggan berdebat lagi. Dia pergi mengambil bajunya di dalam lemari pakaian, lalu memakainya cepat. Dini menidurkan baby Al di ranjang bayi, pergi ke arah lemari pakaian, juga mengambil bajunya. Karena Dini sudah mandi sebelum Randy, maka Dini dapat langsung memakai bajunya dan berdandan. Randy menyisir rambut panjangnya, mengikat simpul dan menyusun poninya dengan baik, agar terlihat rapi. Dini juga memoles wajahnya dengan bedak tabur dan lip gloss, supaya tak begitu terlihat kusam. Setelah siap, keduanya menunggu Pak Yohan dan Bu Jemila datang menjemput. Mereka duduk berdua di tepian ranjang. "Kak, memangnya kalau aku cuma dandan kayak gini, gak malu bawa aku?" tanya Dini. "Malu kenapa? Kamu cantik kok," jawab Randy dengan menatap wajah istrinya. Kan biasanya cowok itu suka cewek yang dandanannya cetar, poles ini poles itu ke wajah mereka biar cantik. "Apa kakak gak mau kalau aku kayak gitu?" "Enggak, sejak dulu aku memang gak suka cewek yang dandan berlebihan. Aku lebih suka cewek yang tampil apa adanya. Polesan bedak tipis dan lip gloss aja cukup buat aku. Jangan neko-neko, justru aku gak suka, malah kelihatan tua," jawab Randy, masih dengan pendiriannya tentang standar kecantikan seorang wanita. Dini mangut-mangut. Dia kira jika sudah lama menikah, mungkin Randy akan menginginkan Dini merubah caranya berdandan. Tapi ternyata sama saja, tak berubah sama sekali. Ting-tong, bel apartemen mereka berbunyi. Randy segera keluar dari kamar dan berlari kecil ke arah pintu masuk untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, Pak Yohan dan Bu Jemila masuk. "Apa baby Alnya tidur?" tanya Bu Jemila pada Randy. "Iya, baru tidur," jawab Randy. "Ya sudah, Dininya mana? Kita langsung pergi aja, sudah mau malam ini." Pak Yohan mengajak untuk cepat pergi, sambil melihat arlojinya. "Iya." Randy segera membawa Dini keluar dari kamarnya. "Mama gak keberatan kalau baby Al dititip sama mama?" tanya Dini sungkan kepada Bu Jemila. "Enggak kok, malah mama senang. Sana, kamu pergi ke pesta, biar otak kamu bisa sedikit rileks, gak mikirin baby Al terus." Bu Jemila terlihat senang bisa menjaga cucunya. Dini tersenyum lega. Dini dan Randy mencium tangan Bu Jemila sebelum pergi. Mereka berpamitan pergi dari apartemen. Tiba di tempat acara, Pak Yohan mengajak anak menantunya untuk masuk ke dalam aula tempat pesta. Randy dan Dini hanya menurut saja. Mereka tak berkomentar sama sekali. Yang penting Pak Yohan tak marah. Pasangan muda itu mengikuti Pak Yohan. Dini melir ke sana kemari, takjub dengan pestanya yang sangat meriah dan mewah itu. Dini yakin pemilik pesta pasti adalah orang kaya raya. "Permisi, di mana Pak Tejawi jajannya?" Pak Yohan bertanya kepada salah satu pelayan di sana. "Oh, Tuan sedang menjamu tamunya. Saya bisa panggilkan." "Nama Bapak siapa?" "Bilang saja Yohan Anggara yang ingin bertemu," jawab Pak Yohan. "Oh, baik. Saya akan panggilkan Tuan dahulu." Pelayan itu kemudian pergi untuk memanggil tuannya. "Pak, di sini cuma bapak-bapak doang. Gak ada yang seumuran Randy." "Buat apa Randy ada di sini?" Randy mulai bosan, karena tak ada yang seumuran dengannya. "Jangan begitu, walaupun di sini bapak-bapak, tapi kan kamu bisa nambah wawasan nantinya mengobrol dengan mereka." "Ya, hitung-hitung belajarlah," jawab Pak Yohan. "Ngobrol sama bapak-bapak gak akan nyambung. Randy ini masih muda, harus punya teman ngobrol yang seumuran juga." "Sudahlah, kamu ini bawel ya, protes terus. Sudah nurut aja, anggap saja kencan sama Dini." "Iya, kan, Din?" Pak Yohan bertanya pada menantunya. Dini hanya mesem. Dibilang kencan rasanya tak pantas, karena di sini terlalu banyak orang. Harusnya kencan hanya berdua saja. Tak berselang lama, Pak Tejawi Jaja datang menyambut kedatangan Pak Yohan dan anak menantunya itu. Dia mengajak Pak Yohan dan anak menantunya bertemu dengan tamu lainnya, Randy dan Dini. Lagi-lagi hanya menurut saja, walaupun mereka rasanya sudah ingin pulang, karena tak betah di tempat seperti itu. Mereka tiba di sebuah meja dengan ukuran besar dan panjang, yang disediakan khusus untuk tamu spesial Pak Tejawi Jaja, dan Pak Yohan termasuk salah satunya. Di sana telah duduk dua pasangan muda,
yang telah lebih dulu datang dibanding Pak Yohan. Pasangan pertama adalah seorang pria tampan bule dan seorang wanita muda cantik yang sedang hamil. Dan pasangan kedua adalah seorang pemuda tampan dan gadis cantik, entah itu pacarnya atau istrinya. Randy menatap mereka semua. Mereka sangat ramah padanya, tetapi Randy hanya senyum simpul dengan sangat malas. Pak Yohan berkenalan dengan pria bule itu, yang ternyata sangat fasih bahasa Indonesia. Tidak, bukan fasih lagi, tetapi dia persis orang Indonesia dari segi berbicara. Tak nampak bule sama sekali. Randy dan Dini juga berkenalan dengan mereka. Jason. Pria bule itu memperkenalkan diri sebagai Jason kepada Randy. Randy menatapnya sekejap, lalu menunduk setelah lebih dulu memperkenalkan dirinya. Randy juga berkenalan dengan pemuda yang duduk di samping mereka. Pemuda itu terlihat tak banyak bicara, tapi sangat ramah. Adam, ucap pemuda itu. Randy, balas Randy. Setelah berkenalan, Randy duduk. Dini berkenalan dengan dua perempuan yang datang bersama pasangan mereka. Berbeda dari Randy, Dini justru sangat ramah dan supel kepada mereka. Dini juga tak sungkan untuk bertanya kepada wanita bernama Larissa, istri dari Jason, yang tengah hamil itu. Mereka terlihat akrab, meski baru sekali bertemu. Wanita bernama Larissa itu sangat manis, senyumannya semanis gula. Begitulah kiasan Dini terhadap Larissa di momen pertama pertemuannya. Tak hanya dengan Larissa, Dini juga banyak mengobrol dengan Rania, pasangan dari Adam yang setahun 2 tahun lebih tua darinya. Pasangan Adam dan Rania sangat mesra di mata Dini. Mereka terus berpegangan tangan selama duduk bersama. Ketika sedang mengobrol dengan Rania, tiba-tiba Larissa mengatakan kepada suaminya ingin pergi ke toilet. Dini dengan cepat mengajaknya untuk pergi bersama, karena dia pun ingin ke toilet sejak tadi. Larissa mau, dan rupanya Rania juga sama, ingin pergi ke toilet. Sayang, aku ke toilet dulu ya, gak kuat. Bisik Dini pada Randy sebelum pergi. Randy mengangguk. Dini, Rania dan Larissa berjalan bersama, di mana Larissa di tengah-tengah dan dua gadis itu berjalan di kedua sisinya, untuk menjaga Larissa agar tak jatuh. Seorang pelayan wanita mengantar mereka. Di dalam toilet, mereka menuntaskan keinginan mereka di bilik berbeda. Lalu setelahnya keluar dan merapikan penampilan mereka di depan cermin besar. Kak Larissa umur berapa? Tanya Dini. 23 tahun. Jawab Larissa. Masa sih? Kok kakak kayak baru umur 17 tahun? Dini tak percaya pada Larissa, karena wajah Larissa sangat imut. Seriusan, aku memang umur 23 tahun. Larissa meyakinkan. Tapi, benar kata Dini. Kakak memang kayak umur 16 atau 17 tahunan gitu. Rania setuju dengan Dini. Dini mengangguk. Senang karena Rania setuju dengan pendapatnya. Tetapi, Larissa hanya tersipu malu dikatakan seperti anak SMA oleh dua gadis itu. Larissa wanita muda yang ramah. Dia juga sangat baik, tidak sombong dan penampilannya sederhana namun tetap menawan. Kamu sendiri umur berapa? Larissa bertanya pada Dini. Baru 18 tahun, Kak. Tapi udah punya anak satu, hehehe. Jawab Dini tersenyum lebar. What? Seriusan kamu punya anak satu? Gantian Larissa yang terkejut dan tak percaya pada Dini. Dini mengangguk. Aku nikah saat kelas 2 SMA, Kak. Nikah karena kecelakaan kecil. Hehehe. Dini bersikap seperti anak kecil yang imut saat bercerita. Kecelakaan kecil apa? Hamil duluan. Larissa bertanya lagi. Ih, bukan. Aku nikah sama Kak Randy, kakak kelas aku. Itu awalnya karena secara gak sengaja sih, tapi akhirnya saling cinta. Jelas Dini tak menceritakan secara detail kisah pernikahannya dengan Randy. Oh gitu, aku juga nikah muda loh, malah lebih muda dari kamu. Timpal Larissa. Rania dan Dini menatap Larissa, menunggu dia bercerita. Aku nikah saat kelas 1 SMA, umur 17 tahun. Aku telat masuk sekolah SMP 1 tahun. Jadinya aku kelas 1 SMA itu umur 17 tahun. Aku juga menikah karena insiden sih, tapi insidennya belum bisa benar-benar aku lupakan sampai saat ini. Tiba-tiba ekspresi Larissa berubah jadi sedih. Insiden apa? Kak,
Tanya Rania dan Dini. Larissa terdiam. Dia seperti ingin bercerita, namun sungkan. Sedangkan dua gadis itu sangat menunggunya. Ayo cerita, Kak. Penasaran nih. Pinta Dini. Iya, kita pengen tahu. Timpal Rania. Larissa menatap kedua gadis itu dan mulai bercerita. Dini dan Rania menyimak cerita Larissa dengan seksama. Sementara Dini dan dua wanita tadi ada di toilet. Randy dengan sangat bosan duduk di kursinya sambil memperhatikan Pak Yohan dan dua pria lainnya mengobrol Jason dan Pak Tejawi Jaja. Randy ingin pulang saja. Tak betah berada di tempat seperti itu. Apalagi Dini tak ada di dekatnya. Mau minum? Eda menawari Randy jus. Randy duduk tegak. Boleh, jawab Randy. Kedua pemuda itu minum jus bersama, membasahi kerongkongan yang sudah hampir kering. Umur berapa? Eda bertanya pada Randy. 19 tahun, jawab Randy. Wah, sama dong. Saya juga umur 19 tahun, jawab Adam dengan senyum hangat. Randy tertarik untuk mengobrol dengan Adam. Masih kuliah? Tanya Randy. Ya, tapi saya punya dua kegiatan. Kuliah dan kantor juga, jawab Adam. Jangan pakai bahasa formal lah. Kita seumuran kok. Lo gue aja biar akrab, pinta Randy. Eda mengangguk. Gue juga sama, sibuk di dua kegiatan. Kuliah dan kantor. Randy memulai. Kirain cuma gue aja yang kayak gitu, ternyata lo juga sama. Jeti anak kampus dan CEO. Memang kayaknya kita ini cepat tua. Umurnya aja muda, tapi kesibukan udah kayak bapak-bapak. Hahaha. Adam sekarang tertawa, pelan. Namun, terlihat sekali dia adalah orang yang asyik. Gue emang bapak-bapak kok. Gue anak satu, jawab Randy. Adam melongo. Serius? Tanya Adam terkejut. Randy mengangguk. Sama dong, gue juga bapak anak satu. Adam mengakui statusnya. Randy tak percaya. Ternyata bukan hanya dirinya yang berstatus sebagai ayah di usia muda, tetapi Adam juga. Anak lo umur berapa tahun? Tanya Adam. Baru umur 2 bulan kurang, anak gue cowok. Kalau anak lo? Randy gantian bertanya. Udah mau 1 tahun, anak gue cewek. Kapan-kapan lo main deh ke rumah gue, biar anak lo sama anak gue main bareng. Siapa tahu nanti kita besanan. Hahaha. Canda Adam. Boleh, boleh, jawab Randy tersenyum lebar. Randy yang sejak tadi hanya diam dan cuek, kini mulai mencair setelah bercengkerama dengan Adam yang sangat seru diajak bicara. Randy tersenyum dan kadang terkekeh dengan candaan Adam. Tak lama kemudian, Dini dan dua lainnya kembali. Mereka duduk di kursi masing-masing bersama pasangannya. Lama amat di toilet, tanya Randy pada Dini. Curhat dulu dong, jawab Dini. Curhat kok di toilet? Kurang kerjaan? Ledek Randy. Biarin, daripada kakak cuma diem aja. Kurang kerjaan. Dini balik mengejek. Randy mendengus. Matanya mendelik pada Dini. Setelah para orang dewasa mengobrol cukup lama tentang dunia mereka, Pak Tejawi Jaja mempersilahkan mereka untuk makan terlebih dahulu. Mereka pun mengambil makanan di tempat prasmanan, lalu makan di tempat semula. Saat tengah makan itu, Dini terus memperhatikan ke arah Larissa dan Jason. Dia merasa sangat suka melihat pasangan itu. Jason dengan sangat lembut menyuapi istrinya makan, lalu menyuapi dirinya sendiri. Dini jadi ingin punya sosok suami seperti Jason. Dini melirik suaminya yang makan lahap sendiri, tak menyuapinya atau berlaku mesra seperti Jason. Padahal, di rumah Randy sangat sering menyuapinya. Tapi kalau di luar rumah, dia gengsi. Dini menoleh ke arah Rania dan Adam. Mereka juga sangat romantis. Rania dan Adam sesekali saling menyuapi satu sama lain, dan tak sungkan untuk menyeka noda makanan di area bibir pasangan mereka. Dini melirik lagi pada Randy. Suaminya telah selesai makan. Randy menoleh kepada Dini, yang makanannya masih banyak. Kenapa gak dimakan? Tanya Randy. Pengen kayak gitu? Dini sedikit menunjuk ke arah dua pasangan mesra di sampingnya. Randy melihat keduanya, rupanya Dini ingin disuapi. Kagak ah, di rumah aja.
tolak Randy ketus. Randy tidak mau menuruti kemauan istrinya. Dia sangat malu jika melakukan hal semacam itu di tempat umum. Jahat, umpat Dini sebal. Randy cuek, dia tetap tak mau. Dini akhirnya makan dengan cepat, meski sudah tak berselera lagi. Malam sudah larut, Dini mulai mengantuk. Kak, pulang yuk, aku ngantuk. Ajak Dini sedikit merengek. Kan belum selesai acaranya. Pulang yuk, Baby Al pasti pengen Mimi ASI, kasihan. Dini beralasan. Ya udah, aku juga ngantuk, mau pulang. Kita bilang papa deh. Randy setuju untuk pulang, karena matanya pun sudah mengantuk. Randy mencolek Pak Yohan dan mengajaknya untuk pulang. Dengan alasan sudah mengantuk dan Baby Al butuh ASI. Saat mendengar Randy mengatakan kalau bayinya butuh ASI, pria bernama Jason itu menatap keduanya, seolah tak percaya kalau mereka sudah punya anak. Pak Yohan gegas berpamitan kepada Pak Tejawi Jaja dan juga Jason untuk pulang lebih dulu. Dini meminta nomor ponsel Risa dan Rania sebelum pergi dan memeluk keduanya bergantian. Dini meras punya teman baru. Setelahnya, mereka pun pergi dari tempat acara untuk pulang ke apartemen mereka. Sepanjang perjalanan, Dini tidur nyenyak di mobilnya. Randy meletakkan kepala Dini di pangkuannya. Besok aku suapi kamu makan sampai kenyang ya, ucap Randy. Dini tidur tanpa terganggu apapun. Randy tersenyum mengelus rambutnya.